أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Nur Sa'adah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka menambah ilmu kita, amal kita. Semoga dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini semakin bertambah petunjuk yang Allah berikan kepada kita, semakin dekat kita pada Allah, semakin banyak rahmat, berkah, ampunan Allah dikucurkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan doa iftitah dan sudah masuk pada bacaan surat Al-Fatihah sampai Bismillah. Belum lengkap karena waktunya sudah masuk Isya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita, pelajaran kita tentang makna surah Al-Fatihah yang merupakan bacaan wajib dalam surat kita. Dan bacaan Al-Fatihah ini sangat besar sekali pengaruhnya terhadap nilai solat yang kita lakukan. Semakin baik bacaan kita, pemahaman kita terhadap surah Al-Fatihah ini, maka akan semakin tinggi nilai solat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, pengajian kita ini bukanlah dimaksudkan untuk sekedar menyampaikan saja, menerima saja, bukan Pak ya, tetapi untuk benar-benar dipahami. Jadi bukan saya menyampaikan Bapak mendengarkan sudah, tidak. Tapi maksud kita, saya menyampaikan Bapak dapat menangkap dengan baik, dapat menguasai dengan baik. Bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi dapat menangkap maknanya itu, dapat memiliki apa yang didengar. Karena yang kita pelajari ini adalah yang kita amalkan dalam salat kita. Makanya kita pentingkan kualitas dari pengajian kita, bukan kita ngejarnya banyak-banyaknya. Jadi surah Al-Fatihah itu sekalian ada 7 ayat. Dan saya sudah menyampaikan bahwa surah Al-Fatihah ini adalah rangkuman dari Al-Quran. Garis-garis besar Al-Quran itu ada dalam surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah adalah garis-garis besar dari Al-Quran, rangkuman dari Al-Quran, dan dia diulang-ulang dalam sholat, wajib diulang-ulang, menandakan begitu pentingnya surah Al-Fatihah ini. Karena penting berarti memiliki makna yang sangat dalam. Tidak apa-apa. Tidak ada akar, tidak ada rotan, akar pun jadi. Ya. Tidak katik kopi, teh Pak. Kita tuan rumah kasih air putih Pak ya. Jangan tamu kita itu Pak, dia balik ke rumah. Ngapo? Aku aus, nak minum dulu. Aku nak beli minum dulu. Oke, sekalian, saya perlu tunjuk ini biar saya nggak keliling-keliling. Tadi saya nyampaikan
karena diulang-ulang, maka Al-Fatihah itu berarti penting. Karena penting, maknanya sangat dalam sekali. Sangat dalam sekali, Pak. Sekarang, Bismillah. Ini ada dua kata di sini, Pak, ya. Bi, dengan, dan ismun. Asal katanya bi dan ismun. Bi dengan ismun nama. Tetapi kalau digabung, Pak, ya, digabung, maka alif ini dihilangkan. Dihilangkan alif ini, Pak. Langsung kan, Pak, ya? Bismi. Kenapa dihilangkan? Karena mati. Tidak ngaruh. Nah, Ustaz Rian. Oh, ini lebih cakep ini. Ini zaman modern ini. Itu tim IT. Ya. Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Apa maksud bismillah itu, Pak? Saya tanya dulu, Pak, ya. Nggak apa-apa lah kita tanya jawab, Pak, ya, biar kita juga bisa menangkap lebih dalam, Pak, ya. Ada yang bisa menjelaskan ke saya apa maksud bismillah itu? Jadi, usulian, bukan hanya maknanya dengan nama saja, bukan, Pak. Maknanya itu apa yang terkandung dalam bismillah ini, Pak, ya? Bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tuturkan, kita minta berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta berkah dengan menyebut Allah di situ. Minta keberkahan. Semua tindakan kita, ucapan kita, minta berkah dengan Tuhan. Artinya kita minta berkah dari yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu dengan Allah. Minta keberkahan Allah. Minta keberkahan, Pak, ya. Minta. Bismillah juga bermakna, Ustaz, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tuturkan, semuanya itu, Pak, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperuntukkan, dilakukan karena Allah dan untuk Allah. Jadi apa, Pak? Di sini kita mengikhlaskan semua yang kita lakukan, baik yang terdahulu maupun yang akan datang, yang kita lakukan, yang kita tuturkan, semua itu yang kita lakukan dan kita tuturkan, semuanya untuk Allah, karena Allah. Ikhlas karena Allah. Yang ketiga, Ustaz, bismillah itu juga bermakna bahwa kita minta tolong kepada Allah dalam setiap tindakan kita, perbuatan kita, kita bertutur, berucap, kita minta pertolongan Allah untuk mewujudkan itu. Dan tanpa pertolongan Allah, kita tidak mampu melakukan itu dan tak mampu mengucapkan apapun. Jadi apa sini, Pak? Minta tolong kepada Allah. Yang keempat, bismillah juga bermakna bahwa kita merasakan kedekatan diri kita kepada Allah. Bi bermakna ma'iyah, bahwa hidup kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita, pikiran kita, bismillah, selalu bersama Allah. Kita merasakan kebersamaan Allah dalam setiap saat. Apa jadi, Pak? Merasakan kebersamaan dengan Allah. Minta keberkahan dari yang kita lakukan, yang kita tuturkan, yang kita pikirkan kepada Allah.
Kita mengikhlaskan apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan karena Allah. Makanya Pak, kenapa Pak kita tuh dianjurkan setiap kita berbuat apa Pak? Baca Bismillah. Nah kita mulai Pak, terlambat. Kita mulai pengajian ini baca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Pak, kita baca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus dimulai dengan Bismillah. Ada rapat-rapat, musyawarah, pengajian, mulai dengan baca basmalah. Belajar, Bapak bekerja, nulis, ngetik, kerjaan kantor, buka toko, begawe, Pak ya, apapun itu Pak. Ibu-ibu di rumah mulai masak, baru anak buka kulkas, Bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah, kenapa kita keluar rumah bacaan doanya Bismillahi tawakkaltu Allah. Bismillahi tawakkaltu Allah. Maksudnya apa Pak? Tuhan, aku minta keberkahan-Mu ya Allah, karena aku menyebutkan nama-Mu. Minta berkah dengan aku keluar ini. Ya Allah, aku ikhlas ya Allah, aku keluar ini, keluar rumah, ikhlaskan Engkau ya Allah. Ya Allah, aku minta tolong ya Allah, tidak mungkin aku bisa selamat dalam perjalanan ini tanpa-Mu ya Allah. Ya Allah, aku selalu bersamamu ya Allah. Makanya kita Bismillahi tawakkaltu, aku tawakal kepada Allah, aku ikhtiar, berhati-hati mengendarai kendaraan, jalan kaki, tapi aku kembalikan padamu ya Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku serahkan kepada Engkau ya Allah, ikhtiarku ini untuk berjalan mencapai tujuanku. La haula wala quwata, la haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahil alil azim, kecuali dengan pertolongan Allah Al-Ali yang tinggi. La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Al-Ali Al-Azim, yang maha tinggi dan maha agung. Jadi sekalian, makna bismillah ini pun kita gunakan, bacaan bismillah dalam sholat ini pun kita gunakan ketika kita berdoa untuk keluar rumah. Kenapa Pak ya doa keluar rumah Pak ya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah Pak, Allah yang menyelamatkan. Kalau kita tidak baca doa itu Pak, maka timbul pertanyaannya, siapa yang jaga kau di jalan? Kalau ada terjadi apa-apa, siapa tanggung jawab? Nah, ketika kita baca doa itu Pak, kita nyerahkan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, maka itulah yang Allah, kehendak Allah, takdir Allah. Dan takdir Allah itu pasti baik. Nah, bismillah Pak ya. Ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahim maaf penyayang. Ini Pak dua sifat, tapi akar katanya sama. Apa akar kata Ar-Rahman dan apa akar kata Ar-Rahim? Ar-Rahman Pak, ini Pak ya, asal katanya sama-sama huruf ro, huruf ha dan mim. Enggak. Ro, ha, mim. Ro, ha, mim. Nun, alif dan nun. Di sini Pak, kan mana panjang Pak ya? Dan nun ini adalah huruf tambahan saja yang masuk ke dalam sifat ini. Jadi alif dan nun yang ada di sini Pak ya, tambahan saja untuk menguatkan makna, untuk menambah makna bahwa kasih Allah itu Pak tak terbatas dan sangat-sangat luas sekali. Bagaimana luasnya kasih Allah Pak? Seluas ciptaannya, seluas makhluk ciptaannya. Ada batasnya enggak Pak? Tidak ada batas Pak. Lautan untuk kita, daratan untuk kita, langit untuk kita, planet-planet ini Pak ya,
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kalau mau, Pak. Oh, Pak, bahaya, Pak. Benda langit yang begitu banyak bisa berbenturan, jatuh ke bumi. Tak nyaman kita hidup, Pak. Kalau Allah mau, Pak, jalan yang kita lalui, Pak, ya, bergelombang-gelombang, Pak. Bumi itu bergelombang-gelombang. Mana bisa kita buat jalan? Mana bisa kita berjalan-jalan? Mana bisa mobil akan bisa lempeng jalannya? Kalau Allah mau, Pak, lautan itu tidak bisa dilalui oleh kapal. Bukan hakikat. Jadi bukan hakikatnya itu manusia itu hebat, tetapi manusia mampu membuat kapal yang berlayar karena Allah menundukkan lautan untuk bisa dilayari oleh kapal. Dan memang itu, Pak. Memang itulah hakikatnya, bahwa lautan itu Allah buat dia nyaman, bisa dilalui oleh manusia. Dan kita tahu bahwa kasih Allah itu luas, sekalian. Allah tidak milih-milih, Pak. Wong sirik yang nyembah berhala di makan, matanya duo, tidak gara-gara dia kafir, Pak, ya. Matanya siko setengah puluh, hidungnya di sini tidak, Pak. Sama hidungnya siko, Pak. Nah, Ar-Rahim, sekalian, sifat pengasih. Kalau kita bilang penyayang, Pak, ya. Kasih Allah, sayang Allah yang Allah berikan untuk orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Di akhirat, Pak, untuk orang kafir, Allah tidak akan menunjukkan sayangnya. Yang ada untuk orang kafir apa? Azabnya. Tidak berlaku bagi mereka sayang Allah di akhirat. Sayang Allah, kasih Allah di akhirat hanya untuk yang beriman. Sekarang saja, Pak, orang-orang kafir, pendosa, yang durhaka, pacak makan, berobat pacak sembuh. Walaupun Allah yang menyembuhkan, Pak, ya, dan pasti Allah yang menyembuhkan. Tetapi di akhirat, Pak, walaupun, Pak, air mata darah menjerit sejerit-jeritnya, Pak, tidak digubris oleh Tuhan, Pak. Tidak berlaku sayang Allah untuk orang kafir. Yang ada adalah kasih sayang Allah hanya untuk yang beriman. Kenapa kepada kita makhluknya? Bahwa Tuhanmu itu lebih mendahulukan sayangnya daripada ikapnya. Lebih mendahulukan sayang kasihnya, cintanya kepada kita ketimbang sifat Allah yang pendendam, yang menghancurkan, yang mengalahkan, yang menaklukkan, ketimbang sifat-sifat yang mengerikan. Jadi Allah mendahulukan sifat sayang ketimbang sifat-sifat yang membuat orang takut. Supaya apa, sekalian? Kita nyaman dengan Allah. Hati kita sudah nyaman duluan. Sama kayak ini, Pak, ya, datang ke rumah orang, Pak. Ke rumah si A. Siapa si A itu? Oh, orangnya pemurah, baik hati. Kamu datang ke rumahnya tidak mungkin diabaikan. Pasti kamu suruhnya masuk, minta apa dibantunya. Pak, kira-kira, Pak, ya, nyaman tidak, Pak? Si B, oh, dia itu ke rumah dia, uangnya tegak. Kamu salah ngomong, oh, kamu pacak kena bentaknya. Wajahnya seram. Jangan senyum. Hati-hati kamu. Sopan santun. Kalau kamu tidak pandai-pandai, pacak diusirnya kamu. Mana, Pak, antara si B dengan si A dengan B ini, Pak? Mana yang lebih kita nyaman masuk ke rumahnya, Pak? A atau B, Pak? Pasti A. Inilah kira-kira perumpamannya, Pak. Kalau Allah sudah Rahman Ar-Rahim, tetapi makhluknya kita, Pak, tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memang
makhluk-makhluk yang tak tahu diri, yang tak tahu berterima kasih, tak mengerti dengan Tuhannya sendiri, tak memanfaatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Samalah Pak ya, orang miskin, tahu dia miskin, rezekinya tersendat, tapi tak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak paham Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi Ar-Rahman Ar-Rahim Tuhan ini tidak pacak, tak tidur-tidur baik, mengharapkan rezeki yang banyak, tak bisa. Pontang-panting, kerja keras, banting tulang, berdoa, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak merubah, tidak akan memberi kalau orangnya tidak menempuh jalannya. Orang belajar Pak ya, mau jadi alim, jadi ustaz Pak, belajarnya, mohon maaf Pak ya, nak jadi ustaz, mohon maaf Pak, dia SMP SMA, SMP SMA-nya sudah SMP SMA, tidak pula ngajak menghadiri majelis-majelis ilmu cak ini, tidak pula berguru kepada ustaz-ustaz. Mana akan baca dapat ilmu? Mengharapkan dia baca khutbah Jumat, memberikan ilmu-ilmu agama, tidak bisa. Harusnya dia masuk pesantren yang hafal Quran, yang belajar bahasa Arab, atau bisa SMP SMA, tetapi dia rajin menghadiri majelis-majelis ilmu. Walaupun dia tidak ke pesantren ngapal Quran, dia ngapal Quran rajin, ngapal Quran sendiri, rajin baca kitab, belajar baca buku, dapat jadi alim dia, karena dia menempuh jalannya. Uang nak kaya, nak lapar rezekinya, bangun jam 9, ngopi-ngopi, jam 10 baru nak bekerja begawe, jam 12, jam 1 balik. Dapatnya berapa? 50.000. Uang yang ngerti Ar-Rahman Ar-Rahim, sebelum subuh sudah bangun, istighfar dia, berdoa kepada Allah sebelum subuh Pak. Habis subuh berzikir-zikir, begawi, zuhur solat, asar solat, sampai menjelang maghrib dia balik. Mungkin sehari dapat 200, 500, 1 juta. Kalau di pengusaha satu hari itu bisa 5 juta, 10 juta. Tapi semuanya berproses Pak. Betul Pak ya? Berproses. Ada orang jual bakso, awalnya dorong gerobak dorong. Maju dikit, buka ini Pak, buka tenda. Udah 5 tahun, 10 tahun, kita beli ruko Pak. Sudah 20 tahun, generasi anaknya, kita beli tanah, buatnya restoran. Pendosa, banyak dosa. Kalau tahu ini Pak ya, dia tidak kalah dengan nafsunya. Dia akan berpikir dengan otaknya Pak, dengan hatinya, aku harus mengalahkan nafsuku, kebiasaan burukku, perbuatan burukku. Meminta kepada Allah, ya Tuhanku, berilah aku hidayah untuk meninggalkan kemaksiatanku, dosa-dosaku. Kalau betul-betul dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala Pak, maka Ar-Rahman Ar-Rahim, dia yang Maha Pengasih Penyayang, akan berikan kepada orang pendosa itu. Maka kalau ada pendosa Pak, tidak galak kembali kepada Allah, dia tidak berterima kasih pada Allah yang Pengasih dan Penyayang. Makanya Pak, soalnya Allah sekarang ini Pak, kepada kita membuka lebar-lebar dan menyuruh kita, kembalilah kepadaku, bertobat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah. Kembalilah kamu pada rel yang benar, jalur yang benar, jalur yang telah aku tetapkan. Jadi Pak, orang kalau berbuat salah itu Pak ya, berbuat dosa, itu keluar rel Pak. Yang namanya keluar rel, bahaya enggak Pak? Membahayakan dirinya sendiri dan orang lain Pak. Betul lah Pak? Orang pencuri Bapak sekalian, mencuri duit, merugikan si pelaku. Pencuri apa? Kalau dalam negara Islam dia dipotong, membahayakan dirinya sendiri, membahayakan kalau ketangkap Pak, masuk penjara, masih ujung, masih mujur, sesep ketangkep uang, bonyok. Ada yang malah
Malah apa? Dimasai. Ada yang dibakar. Ada pula begal Pak. Ada kawan aku kirim ke aku begal Pak. Iringnya dipotong Pak, tangan dipotong kan. Oh, jadi apa? Ya Allah Pak, membahayakan dirinya. Dan orang lain yang korban dibahaya juga. Sedih dia Pak. Bertahun-tahun dia ngumpulkan duit Pak. Dapat 50 juta. Tak ada duit atau emas, dirampok, menangis, sedih dia Pak. Berhari-hari dia kesedihan. Membahayakan orang lain. Siapa tahu dengan duit itu dia nak bayar sekolah anak-anaknya Pak. Siapa tahu dia nak mengawini anaknya Pak. Menyengsarakan orang lain kan Pak. Makanya dosa itu membahayakan si pelaku dan orang lain. Semula keluar Pak ya. Kan bisa nabrak orang lain kan Pak. Makanya taubat itu mengembalikan orang di jalan Tuhan. Makanya orang bertaubat, sekalian, jarang ke masjid Pak. Dipertanyakan taubatnya Pak. Kita sudah berhaji Pak. Taubat kepada Allah Pak, ini haji. Balik haji, haji ke masjid. Ada pengajian, lanjutlah mulai aku di rumah bela. Tidak maju itu Pak. Kita mohon maaf Pak, usia 60 tahun Pak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, di rumah bela. Capek aku. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak tergerak Pak. Hai Pak, bahaya Pak. Justru Pak di usia kita pensiun Pak 60 tahun ke pucuk Pak ya. Bukannya waktu kita nak bersantai-santai Pak. Tetapi waktu kita berlari menuju Allah. Sekarang Pak pertanyaannya, kalau uang lomba lari Pak ya. Lomba lari 10 kilo. Kalau di menjelang finish Pak ya. Menjelang finish Pak. Setengah kilo. Kilometer ke-9 sampai ke-10 Pak. Itu kira-kira peserta lomba lari itu apa yang dilakukannya Pak? Sekuat tenaga atau berleha-leha Pak? Mempercepat. Kalau dia di awal sampai kilometer pertama sampai 9 cepat Pak ya. Sampai dia duluan. Pas di kilometer 9 sampai 10 santai dia Pak. Pelan-pelan dia Pak. Dia pacak dikejar oleh yang ini makanya. Kita Pak kalau pensiun usia kita 60 pucuk Pak. Maksud aku tuh Pak bukan hanya 60 Pak ya. Yang kira-kira sudah 40 kepucuk lah Pak. 40 kepucuk Pak. Khususnya yang usia 60 kepucuk Pak ya. Pensiun Pak ya. Harus lebih cepat berlari Pak. Makanya kalau kita dunia Pak ada usia pensiun, tapi untuk akhirat tidak ada pensiun. Beramal soleh tidak pensiun Pak. Sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun baru pensiun. Makanya Pak uang tua Pak. Aku dah tua, biarlah aku dah solat biarlah. Pensiun aku. Mana ada Pak? Tua Pak tidak ada ceritanya diskon 3 Pak solatnya 3 kali sehari. Mana ada? Mana ada Pak? Atau sholatnya di peringan, isaknya 2 rakaat B, di diskon, subuh rakaat B, mana ada Pak? Nah, jadi Pak, Rahman Ar-Rahim ini Allah menunjukkan bahwa Allah itu sayang dengan hamba-hambanya kepada makhluknya, khususnya orang yang beriman. Makanya Pak, dalam surah Al-Ahzab Allah mengatakan Qul ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, katakanlah kepada hamba-hambaku yang sudah bergelimang dosa, jangan menganggap tidak ada lagi celah untuk mendapat kebaikan. Jangan menganggap bahwa Allah tidak maha pengampun, tidak menerima taubat, tidak menerima jangan menganggap Allah tidak ngampunin. Jangan menganggap
Tidak ada lokak kau nak jadi orang baik, dan jangan anggap kau dah lokak masuk surga. Kenapa? Karena Allah maha mengampuni semua dosa-dosa. Karena Allah memiliki sifat maha pengampun. Innahul ghafurur rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Maka di ayat ini Pak ya, Allah menyebutkan Al-Ghafur Ar-Rahim, maha pengampun, Ar-Rahim, maha penyayang. Karena li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, lah banyak bergelimangan dosa. Nah, Bapak sekalian, ketika kita membacakan Ar-Rahman Ar-Rahim ini, sekalian, kita merasakan betapa Allah itu maha pemberi, maha penyayang, dan kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah dengan tadi bismillah. Paham Pak ya? Masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini Pak ya. Dalam bahasa Arab itu kata-kata alif lam ini namanya alif lam ta'rif listighraq. Artinya semua puji-pujian, semua lillahi, milik Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, pemilik semua alam, pemelihara. Jadi kata-kata Rabb ini bermakna pemilik, yang memiliki. Rabbul bait, pemilik rumah. Rabbul alamin, yang memiliki alam semesta ini. Nah, kata-kata Rabb ini di samping bermakna yang memiliki, pemilik alam semesta, juga bermakna yang mengatur, yang menjaga, yang memelihara, yang merawat alam semesta. Nah, alamin jamak dari alam. Apa itu alam? Semua yang ada selain Allah. Semua ciptaan Allah namanya alam. Alamin jamak dari alam. Jadi alamin itu adalah artinya alam semesta. Segala sesuatu selain Allah dinamakan alamin. Jadi Allah, segala puji itu milik Allah. Berarti sekalian, kalau begitu apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita dapatkan, yang kita lihat, segala pujian untuk semua itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbuat kebaikan Pak ya, bukan karena kita hebat lalu kita merasa berhak dipuji. Tidak. Hakikatnya yang hebat itu adalah Tuhan yang memberi kepada kita kekuatan dan izin untuk mampu melakukan hal itu, perbuatan itu, sehingga pujian yang kita dapatkan tidak layak untuk kita, tetapi untuk Allah yang memberikan kepada kita kemampuan. Kalau kita melihat ada orang berprestasi Pak, pintar sekali, cerdas, baca sekali langsung paham, langsung menguasai, karena Allah menganugerahkan kepada dia, bukan dia hebat. Makanya yang cerdas itu tidak patut membusungkan dadanya. Dia mengembalikan, Tuhanku, semua itu anugerahmu. Apa kata Sulaiman ketika dia mendapati semut-semut Pak ya, bisa ngerti bahasa-bahasa hewan, ditundukkan angin awan, jin-jin ke Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah kurnia Allah, ujian bagiku. Aku bersyukur atau tidak?
Ada Pak ya orang pejabat, itu ujian juga pejabat Pak. Bersyukur atau tidak? Kalau dia jadi pejabat Pak ya, sebelum menjadi pejabat ramah dengan sesama. Pas jadi pejabat, nah beda. Hati-hati Pak. Ini bisa jadi dia kena ujian, tidak lolos ujian, karena dia berubah. Sebelum jadi pejabat, rajin ke masjid. Setelah jadi pejabat, jarang muncul ke masjid, padahal dia ada di rumah. Seharusnya menjabat semakin bagus akhlaknya, Pak. Lebih dekat dengan Allah. Sebelum menjabat, rajin memberi. Setelah menjadi pejabat, semakin besar dia memberi. Nah, sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim memberikan kepada kita makna bahwa ketika kita menyebut itu Pak, alhamdulillah kita sedang memuji Allah. Alhamdulillah kita sedang memuji Allah. Segala puji bagi Allah. Yang kedua, kita mengakui bahwa bukan saja kita memuji Tuhan, tetapi kita mengakui bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk dipuji. Semua pujian yang ada di dunia ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja aku yang sedang memuji ini, tetapi semua pujian. Walaupun bukan pujian dari lisanku, dari diriku, pujian-pujian yang ada di alam raya ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang berhak. Yang lain Pak, makanya Pak, dengan begini Pak, tidak ada Pak tempat untuk membusungkan dan untuk menyombongkan, tidak boleh Pak. Tidak boleh kita menyombongkan diri Pak. Makanya sekalian, orang yang bagus imannya, yang bagus ilmunya, terlihat tawaduk Pak. Ketawaduan itu dari sikap dan ucapan. Makanya sekalian, ibadah kita Pak, sebenarnya ujungnya untuk melahirkan akhlak. Di antara akhlak yang tinggi itu sifat tawadhu, tidak menyombongkan diri. Makanya ulama-ulama Pak yang tinggi ilmunya, orang yang mana bacanya kan tidak mungkin juga Bismillahirrahmanirrahim untuk mencakupi semua makna ini Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Lama Pak kita Pak sholatnya Pak. Nah jadi begini Bapak, ini pertanyaan bagus Pak. Maksudnya apa Pak? Maksud pertanyaan beliau ini, bagaimana kita itu bisa menangkap makna ini, menjalankan makna ini dalam sholat? Ya. Bagaimana menerapkan makna ini dalam sholat? Sementara sholat itu kan tidak baca lama-lama. Nah gini Pak, pemahaman ini sudah ada di sini kita dan di sini kita. Itu intinya Pak. Jadi ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, langsung tertangkap maknanya. Ya Allah, apa yang sudah aku pahami itu, aku akui Tuhan. Aku sadari Tuhan. Dari Bismillahirrahmanirrahim sudah aku pelajari maknanya Tuhan. Itu sudah aku sadari betul ya Tuhan. Itulah yang aku yakini dan aku lakukan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung tertangkap di otak kita bahwa Engkau Tuhan memiliki sifat itu. Jadi itu Pak dibuat cepat Pak. Kenapa dibuat cepat? Karena kita sudah paham. Tidak perlu juga Pak. Nah satu-satu tidak juga. Maksudnya Pak, pemahaman itu sudah ada di otak kita, di hati kita sebelum sholat. Ketika kita sholat, hanya menyampaikan pernyataan dari apa yang sudah kita pahami dan kita yakini. Membenarkan yang sudah kita yakini dan kita sadari. Paham Pak ya? Bukan berarti ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu langsung Pak digambar-gambarkan semua maknanya Pak. Bukan gitu Pak ya. Karena kalau gitu Pak nanti lama kita Pak. Nah kaitannya Pak, kalau kita paham Bismillahirrahmanirrahim itu Pak,
Maka Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca itu dia bertenaga. Ada isinya. Ketimbang kita tidak tahu maksudnya. Itu baik Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak tahu maknanya. Tapi kalau kita sudah tahu, sudah belajar Pak ya, arti Bismillahirrahmanirrahim. Oh Pak, berat Pak baca gitu itu Pak. Makna apa? Nilainya berat Pak. Jadi kalau kita jadi imam atau kita baca sendiri itu besar nilainya Pak. Kenapa besar? Dari yang kita pahami itulah yang membuat kita itu besar. Yang membuat tinggi nilainya pemahaman kita. Tapi kalau kita tidak paham Pak, itulah Pak, ibarat kita makan pempek sebaskom, tidak tahu rasanya, hambar. Kenyang Pak ya, tapi tidak terasa. Iya, udah ada rasa iwa, udah ada rasa peraso, udah ada rasa asin. Yang penting kenyang bebas lah. Padahal Pak, makan pempek itu apa yang kita inginkan Pak? Rasa lemak kan Pak ya, baru kedua kenyang, betul Pak ya? Bukan kenyang baik kan Pak? Lemahnya itu. Makanya Pak, itulah Pak ya, siapa yang tidak galak belajar itu dia makan kopi, makan roti, makan pempek, tidak merasakan nikmatnya roti dan pempek. Rugi dah Pak, rugi sekali. Nah, soal yang kedua Pak, Putus lagi sudah Pak Haji nak nanya itu lagi nak terjawab lagi. Tadi yang kedua apa sekarang? Masalah keterikan hati. Oh iya ya, dikit Pak. Saya komentar ya Pak. Ini penting Pak ya. Yang pertama sekalian, kita tuh harus tahu Pak. Nah ini Pak, ini dijawab dalam Al-Quran Pak ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat wasta'inu billahi ista'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah bisabri dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang salat itu berat kecuali bagi yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Orang yang yakin dia nak kembali, nak ketemu, dia yakin, dia sadar, dia itu nak bertemu Tuhan. Dan dia akan dikembalikan kepada Tuhan. Jadi kalau kita betul-betul yakin Pak, pasti bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan sebuah tindakan hidup kita di dunia ini, dan kita akan kembali kepada Allah di akhirat Pak. Itulah kesadaran, itulah Pak yang membuat kita galak ke masjid. Itu Pak. Dan yang kedua Pak, kita harus di otak kita Pak, kalau yang namanya tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, maksudnya apa Pak? Kata muazin, tinggalkan sholat, ingat kepada Allah. Wala dzikrullah akbar, kata Allah, wala dzikrullah akbar. Sholat itu, ingat Allah itu akbar, lebih penting. Jadi kalau sudah azan Pak, semua perbuatan pekerjaan itu Pak tidak lagi besar Pak. Kalau ada rapat Pak ya, stoplah dulu Pak. Sebagusnya Pak dikondisikan. Siapa yang mau dikondisikan? Ketuanya yang mengkondisikan. Oh yang ngerti mengkondisikan. Kita rapat jam 10, kaget jam 12 disetting ya, pending dulu. Jangan dilanjak ke sampai jam 1, wong tidak baca salat berjamaah. Demikian juga Pak. Pak ya. Kalau kita Pak, walimah urus Pak ya. Walimah urus Pak ya. Ini kan banyak wong yang entah protes dengan lisannya maupun hatinya yang protes. Woi, jangan terganggu salat zuhurku. Makanya kalau penceramah Pak ya, dia singkat baik Pak. Paling 10 menit dia. Kenapa? Diupayakan oleh penceramah itu atau tuan rumah mengupayakan sebelum jam 12 sudah makan. Jam 12 orang selesai makan, pacak sholat. Demikian juga Pak ya, kalau misalnya 3 hari, 7 hari Pak ya, lebih aman embek setelah Isya. Lebih aman Pak. Kenapa Pak? Kalau habis maghrib Pak ya, kita masih Pak di rumah orang itu, wong sudah azan Pak. Kaget selesai jam 8, selesai jam 9 Pak. Dua pikiran gitu Pak. Nah, ke masjid terus di rumah. Nah, ke masjid kadang terkunci. Di rumah kadang sebaiknya bisa. Ada yang bertanya Pak, sebelum saya akhiri. Dan sedikit Pak ya. Gitu. Terima kasih ya. Tidak ada satupun hadis-hadis yang menguatkan tentang
Terima kasih. Itu aja. Terima kasih. Ini beliau ini Pak Supeli. Kalau umur bertambah itu biasanya mata rabu, ingatan tidak sekencang waktu muda, fisik tidak sekuat waktu muda. Beliau ini alhamdulillah ngomong juga masih jelas, masih rajin baca dan juga pendengaran masih bagus. Saya belum mendengar. Saya sudah tahu ada syekh yang mengatakan demikian, tapi saya belum mendengar langsung, Pak ya. Kemudian ada ulama ustadz di sini yang memprotes, berargumentasi juga. Saya belum mendengarkan langsung, tapi baru judulnya saja, Pak ya. Saya seharusnya tidak banyak komen dulu, Pak ya, karena saya belum. Tetapi saya lihat, kalau maksud saya menyampaikan garis besarnya dulu. Sebagai contoh, yang tidak ada dalilnya secara khusus, Pak ya, yang tidak ada dalil secara khusus, bukan bermakna larangan. Sekarang saya Pak, misalnya saja, saya milih surat, misalnya surat Muhammad yang saya hafalkan. Saya baca terus surat Muhammad. Boleh tidak, Pak? Kan ada juz 26. 26, juz 26. Surat Muhammad. Boleh tidak saya baca tiap hari? Kan tidak ada dalilnya bahwa Rasulullah mencontohkan membaca surat Muhammad setiap hari. Tidak ada, Pak. Yang ada itu kita dianjurkan baca surat Al-Mulk tiap hari. Ada itu. Atau membaca surat ayat kursi habis sholat. Ayat kursi habis sholat itu ada. Nah sekarang ada enggak ajaran Rasulullah menganjurkan baca surat Muhammad setiap hari? Saya belum dapat, Pak. Nah sekarang kalau saya melakukan itu, dilarang enggak? Kalau dilarang, harusnya ada betul-betul larangan dari Nabi. Masalahnya tidak ada larangan itu. Kenapa saya milih surat itu? Karena saya suka saja. Jadi boleh enggak, Pak? Boleh. Ada ada sahabat, Pak. Kalau sholat, baca Al-Ikhlas. Sholat, dia mimpi sholat atau dia sholat, entah dia sholat sendiri atau berjamaah, demannya baca Al-Ikhlas terus. Sampai temannya yang sama-sama sahabat lapor Rasulullah, ya Rasulullah, ini dia nih andalan surat Al-Ikhlas baik. Ganti-ganti surat lain lagi. Cak ada kate. Ditanya lalu sahabat yang sering baca Al-Ikhlas tadi dipanggil oleh Rasulullah. Ngapo kau baca surat Al-Ikhlas terus dalam sholat? Apa jawaban sahabat ini? Aku Rasulullah sering baca surat Al-Ikhlas ini karena aku mencintai surat ini. Aku suka dengan surat Al-Ikhlas ini, Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Karena engkau mencintai surat Al-Ikhlas ini, maka Allah juga cinta kepadamu. Kalau Allah cinta apa? Pasti dimasukkan dalam surga. Jadi alasannya itu yang ditanya Rasulullah. Aku cinta Rasulullah dengan surat Al-Ikhlas ini. Karena kecintaan dia kepada surat Al-Ikhlas inilah maka Allah cinta pada orang itu. Atau dia dimasukkan ke dalam surga gara-gara cintanya kepada surat Al-Ikhlas ini. Nah, Pak ya. Nah sekarang ada macam Fatihah. Ngapo, Pak? Fatihah. Tadi saya menyampaikan di awal, ini adalah rangkuman di Al-Qur'an. Pokok-pokok Al-Qur'an di sini. Dan dia surat yang Allah pilih untuk dibaca dalam sholat. Berarti ini surat penting sekali, maknanya sangat dalam sekali. Orang yang ngerti, Pak ya, itu dianggap ajakan untuk meminta berkah kepada Allah melalui bacaan surah Al-Fatihah itu. Ada hadis Al-Fatihah 5 quri'alahu, bahwa surah Al-Fatihah itu, Pak, khasiatnya sesuai dengan niat untuk apa dia dibaca. Dia bisa jadi obat kalau diniatkan sebagai obat. Dan dia bisa
bisa untuk Allah mengabulkan hajat dan doa. Kalau kita membacanya diniatkan itu, ya Allah, aku membaca Al-Fatihah, ya Allah, sekian kali agar Engkau mengabulkan hajatku. Al-Fatihah khasiatnya sesuai dengan keinginan siapa yang bacanya. Nah, makanya saya lihat, jadi Al-Fatihah itu orang yang makanya apa? Semoga arwah si pulang-pulang ini diampuni Allah. Untuk niat itu maka kita baca Al-Fatihah. Nah, kalau saya mau nanya Pak, orang baca Al-Fatihah, ajarkan untuk baca Al-Fatihah itu untuk minta berkah dari Allah. Minta berkah dari acara yang dimulai itu. Acara rapat lah, pertemuan lah, untuk minta berkah kepada Allah dengan surat itu. Yang kedua, untuk ajakan bahwa dengan baca Al-Fatihah itu, kalau ada hajat apa-apa bisa dimintakan dengan Al-Fatihah itu. Yang ketiga, juga sebagai sarana, sebagai jalan untuk menghayati Al-Fatihah itu. Karena Al-Fatihah itu mengandung doa juga. Nah, yang sakit itu, Ya. Syekh Hasim itu membid'ahkan, Pak. Justru membaca Fatihah untuk membuka acara atau menutup acara, ataupun di dalam berdoa Al-Fatihah itu dibid'ahkannya. Makanya aku tuh nanya itu kan situ. Nah, sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti. Nah, kan kalau sudah bid'ah, setiap bid'ah itu adalah larang. Bid'ah itu larang. Nah, kalau komentar saya, walau bukan saya merasa lebih dari beliau, tidak apa ya. Kalau ditanya komentar saya, membid'ahkan itu Pak, itu ada kaidahnya, Pak, ya. Ada kaidahnya. Hal-hal apa saja yang apa itu bid'ah. Dalam hal apa saja bid'ah itu bisa disampaikan. Kalau sedikit-sedikit bid'ah Pak, gawat Pak. Pak, tidak boleh pakai mic ini. Zaman sudah ada mic bid'ah. Nah, kan kacau dunia ini Pak. Ini sekarang ini haji setelah itu dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, tidak ada naik mobil bid'ah, kacau dunia Pak. Nah, jadi maksudnya gini Pak, Pak Sofyan, tidak serta-merta Pak ya, kalau kita mendapatkan ulama membid'ahkan kita langsung terima, tidak bisa juga Pak ya, tidak bisa. Dalam bahasa Jawa pula Pak. Bahasa Jawa yang kampung pari itu lah. Iya. Sedikit Pak. Iya. Mana teksnya. Ya. Tapi yang jelas Pak, bagaimana sikap kita kalau ada orang membid'ahkan, Pak? Kalau ada ulama, ustadz membid'ahkan sesuatu yang biasa di masyarakat, jangan cepat-cepat kita terima, Pak. Jangan cepat-cepat. Misalnya murid Nabi, apalagi Pak, murid Nabi Yasinan, bid'ah. Pak, masing-masing itu yang membid'ahkan mungkin dia ada dalilnya, ada alasannya. Yang melakukan murid Nabi, Yasinan, tahlilan itu juga ada dalilnya. Nah, kita Pak terus sampai menyalah-nyalahkan perbuatan itu Pak, itu juga bukan perkara yang gampang-gampang Pak. Bukan perkara yang gampang-gampang Pak, karena itu bisa menimbulkan kekacauan, keributan. Intinya usah ada terima. Nah, jadi intinya Pak, jangan cepat-cepat kita terima. Kita telaah dulu. Kalau kita yakin memang bid'ah, anjaklah keyakinan itu. Tapi kalau kita aku tidak yakin ini bid'ah, ini tidak bukan bid'ah, peganglah. Nah, kembali ke diri kita. Tapi sebelumnya memang kita pelajari dulu Pak, bertanya dulu. Ayo tadi. Nah, cuman mohon maaf Pak, saya belum bisa menyampaikan secara panjang lebar karena saya belum mendengarkannya langsung Pak ya. Jadi saya nggak bisa meraba-raba. Saya harus dengarkan dulu langsung Pak ya. Saya pelajari dulu apa yang disampaikan oleh Syekh itu.
dan apa jawaban ulama baru saya tepat untuk menyampaikannya. Kalau sekarang ini kan nanti saya takut nanti nggak sesuai dengan harapan. Tetapi saya hanya menyampaikan secara garis besar kira-kira seperti itu sekalian. Dan langkah kita Pak, mohon maaf Pak ya, di masyarakat dihindarkan Pak suka membid'ah-bid'ahkan. Kalau yang memang bid'ah nyata, apa Pak bid'ah nyata itu Pak? Misalnya sholat di kuburan. Uang ke masjid sholat di kuburan. Nah, itu kan nyeleneh, Pak. Ya kan? Atau bid'ah yang sholat jenazah dia rukuk. Nah, ya. Sholat jenazah uang berdiri baik dia rukuk sujud. Sholat subuh 3 rakaat, 4 rakaat. Nah, itu boleh, Pak. Boleh kau bid'ah kau ini. Sholat baca daerah, baso kampung dengan nama Allah. Yang Maha Pengasih dan yang seharusnya sholat pakai bahasa Arab, kan dia pakai bahasa Indonesia. Tuhan ngerti gak lo sholat bahasa bahasa katanya. Itu kan namanya itu namanya bid'ah. Tapi kalau Pak ya, ada 2 pendapat, masing-masing ada dalil, hendaknya dihindari. Kenapa sekalian? Yang itulah Pak yang menimbulkan perpecahan, ribut, kundak kunut. Dia udah sholat subuh di masjid. Bingung yasinan tahlilan. Dia jarang tahlilan. Dia jarang baca zikir la ilaha illallah. Atau dia sering baca la ilaha illallah. Tapi wong yasinan, wong tahlilan dilarangnya. Padahal kan itu kan ngajak wong zikir, Pak. Tahlilan itu kan ngajak wong zikir, Pak. Berdoa. Ngajak wong beramal soleh, Pak. Nah makanya jangan gampang-gampang Pak. Kalau kita suka menggampang ke bid'ah, itulah Pak. Jadi timbul permusuhan Pak. Itu ustaz bid'ah. Pak mungkin itu dulu Pak ya. Itu udah bagus Pak. Kita di masyarakat makanya Pak bagus Pak masjid itu Pak ya. Bagus masjid itu Pak. Kalau misalnya imamnya baca kunut, makmumnya tidak ada masalah. Karena kami ini kan bodoh buat dalam hal ini. Jadi selalu menginginkan bagaimana mendapatkan sholat berzikir itu yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu kan yang sebenarnya yang kami kendaki, kan? Sehingga apa yang kami hadapkan nanti kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah, makanya saya dari awal kan sudah bilang ini senang sekali masjid Lurus Ada ini adalah satu contoh yang sholatnya diperbaiki oleh seorang dokter S3 dari Al-Azhar, kan? Jarang-jarang Pak, ini model itu tuh. Nah makanya kami sebenarnya sangat mengharapkan agar sholat kami itu menjadi benar, zikir kami itu menjadi benar. Jadi saya kan bersamping tadi sudah saya ceritakan kalau saya itu hobinya dengan sebuah itu 30-40 GB dapat habis ini saya klik di YouTube, saya konversikan ke buku album misalnya. Jadi saya baca, tapi gurunya saya tanda gini kan, nggak ada guru. Untuk referensi lainnya, itulah saya ambil dari YouTube kan. Nah, makanya saya kayak gini. Nah, kalau baca Ustaz yang perbaiki, mohon diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supian dan juga Pak Zulkifli atas pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaan ini Pak membuat pengajian kita ini Pak lebih bermakna. Kita berangkat kepada majlis subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.